Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya Pak Fahmi. Semoga hari ini anak-anak soleh dan solehah sehat dan ceria. Materi kita hari ini akan belajar tentang tanda-tanda balik dan konsekuensinya dalam Islam. Pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang fikih kelas 4 bab keempat dengan materi menyambut usia balik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Anak-anak harus dapat memahami tanda-tanda balik dan kedewasaan. 2. Membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. 3. Anak-anak harus dapat memahami kewajiban setelah usia balik. Tapi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Allahumma faqihhu fid dini wa 'allimhu ta'wila. Perhatikan gambar di bawah ini. Berapa umur kalian? Coba hitung berdasarkan tanggal lahir. Udah tahu belum? Sekarang berapa umur kamu? Apakah kalian merasakan perubahan tubuh sejak kelas 1 sampai dengan kelas 4? Bagaimana perubahannya? Apakah masih anak-anak atau sudah dewasa? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting. Oleh karenanya, balik dijadikan titik awal dalam pelaksanaan kewajiban syariat agama Islam dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, yaitu usia balik atau dewasa. Berikutnya, anak-anakku, apa yang dimaksud dengan balik? Pengertian balik. Balik menurut bahasa berasal dari kata balagho, adalah sampai atau cukup umur. Maksudnya, di mana seseorang telah sampai di tahap kedewasaan. Sedangkan menurut hukum Islam, apabila seseorang telah mengetahui, memahami dan mampu membedakan antara mana yang baik dan yang buruk. Jadi, seseorang yang sudah balik dianggap sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Ini semua adalah pengertian balik. Apa anak-anak? Ini semua adalah pengertian balik. Jika anak-anak sudah memasuki usia balik, itu artinya kalian sudah mendapatkan suatu kewajiban, yaitu sholat dan berpuasa. Mari kita akan belajar tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Apa tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih? Tolong perhatikan. Tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki. Yang pertama, ihtilam. Apa itu ihtilam, anak-anak? Keluarnya sperma atau mani. Biasanya terjadi dalam mimpi basah. Yang kedua, terjadi dalam usia 9 tahun atau lebih. Jadi di sini jelas ya anak-anak, pada usia 9 tahun atau lebih dan mengalami ihtilam, itu wajib mandi besar atau hadas besar atau mandi junub. Yang ketiga, telah tumbuhnya rambut di anggota badan tertentu. Tanda-tanda balik terjadi pada perempuan. Pertama, telah haid atau menstruasi. Kodrat perempuan akan mengalaminya. Bisa jadi ia datang ketika kalian kelas 4, 5,
atau kelas 6. Untuk itu bersiaplah menyambut dengan ilmu dan mental yang kuat. 2. Telah sampai umur 9 sampai dengan 15 tahun. Berdasarkan perhitungan kalender Hijriah, anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik. Meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik lainnya. Ketiga, telah tumbuhnya rambut di anggota badan tertentu. Keempat, telah keluarnya ihtilam atau mimpi basah. Seseorang yang telah berhadas besar sebelumnya melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Tata cara mandi besar ialah: 1. Niat. Niat itu dilakukan atau dibaca di dalam hati. Niat mandi dilakukan di dalam hati pada awal basuhan anggota badan. Jadi tidak bisa anak-anak ketika kita pas masuk ke pintu kamar mandi lalu ucapkan niat, itu tidak boleh, ya. 2. Mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. 4. Membersihkan tangan kiri lalu menggosokkan ke tanah atau pakai sabun. Kelima, berwudu dengan sempurna. Keenam, menyela-nyela rambut kepala dengan air. Jika rambut kita lebat, atau tuangkan air sebanyak 3 kali, yakni yakin air bisa masuk ke pangkal rambut. Jangan seperti kita mandi biasa, harus pelan-pelan. Yang ketujuh, menuangkan air pada anggota badan. Seluruh tubuh harus terkena air. Yang terakhir, yang kedelapan, membasuh kaki. Selanjutnya anak-anak, larangan-larangan bagi orang yang berhadas besar. Yang pertama, tidak boleh melakukan sholat sujud tilawah dan sujud syukur. 2. Membaca Al-Quran, apalagi menyentuh dan membawa Al-Quran. 3. Berdiam di masjid. Yang keempat adalah tawaf. Anak-anak yang saya banggakan, baik anak laki-laki, anak-anak perempuan, itulah tanda-tanda balik. Kemudian tata cara mandi besar yang saya sudah sampaikan bagi kalian semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.